Sebuah rasa. Seorang pria bertemu dengan seorang gadis di sebuah pesta. Si gadis tampil luar biasa cantiknya. Banyak lelaki yang mencoba mengejar si gadis. Si pria sebetulnya tampil biasa saja dan tak ada yang begitu memperhatikan dia. Tapi pada saat pesta selesai, dia memberanikan diri mengajak si gadis untuk sekedar mencari minuman hangat. Si gadis agak terkejut, tapi karena kesopanan pria itu, si gadis mengiyakan ajakannya. Dan mereka berdua akhirnya duduk di sebuah coffee shop. Tapi si pria sangat gugup untuk berkata apa-apa. Dan si gadis mulai merasa tidak nyaman dan berkata, "Kita pulang saja yuk." Namun tiba-tiba si pria meminta sesuatu pada sang pramusadi. "Bisa minta garam buat kopi saya?" Semua orang yang mendengar memandang ke arah si pria. Aneh sekali. Wajahnya berubah merah, tapi tetap saja dia memasukkan garam tersebut ke dalam kopinya dan meminumnya. Si gadis dengan penasaran berkata, "Kenapa kamu bisa punya hobi seperti ini?" Si pria menjawab, "Ketika saya kecil, saya tinggal di daerah pantai dekat laut. Saya suka bermain di laut. Saya dapat merasakan rasanya laut, asin, dan sedikit menggigit. Sama seperti kopi asin ini. Dan setiap saya minum kopi asin, saya selalu ingat masa kanak-kanak saya. Saya sangat rindu kampung halaman saya. Saya kangen orang tua saya yang masih tinggal di daerah sana." Begitu berkata kalimat terakhir, si mata pria mulai berkaca-kaca. Dan si gadis sangat tersentuh akan perasaan tulus dari ucapan pria di hadapannya itu. Si gadis berpikir, bila seorang pria dapat bercerita bahwa ia rindu kampung halamannya, pasti pria itu mencintai rumahnya, peduli akan rumahnya, dan mempunyai tanggung jawab terhadap rumahnya. Kemudian si gadis juga mulai berbicara, bercerita juga tentang kampung halamannya yang jauh dari sana, masa kecilnya, dan keluarganya. Suasana kaku langsung berubah menjadi sebuah perbincangan yang hangat, yang juga akhirnya menjadi sebuah awal yang indah dalam cerita mereka berdua. Mereka akhirnya berpacaran. Si gadis akhirnya menemukan bahwa si pria itulah adalah seorang lelaki yang memenuhi segala permintaannya. Dia sangat perhatian, baik hati, hangat, sangat peduli. Benar-benar seorang yang baik. Tapi si gadis hampir saja kehilangan seorang laki-laki seperti itu. Untung ada kopi asin. Kemudian cerita berlanjut seperti layaknya setiap cerita cinta yang indah. Sang putri menikah dengan sang pangeran dan mereka hidup bahagia selamanya. Dan setiap saat sang putri membuat kopi untuk sang pangeran, ia membubuhkan garam di dalamnya. Karena ia tahu bahwa itulah yang disukai pangerannya. Setelah 40 tahun, si pria meninggal dunia dan meninggalkan sebuah surat yang berkata, "Sayangku tercinta, mohon maafkan saya. Maafkan kalau seumur hidupku adalah dusta belaka. Hanya sebuah kebohongan yang aku katakan padamu tentang kopi asin." Ingat sewaktu kita pertama kali jalan bersama, saya sangat gugup waktu itu. Sebenarnya saya ingin minta gula, tapi malah berkata garam. Sulit sekali bagi saya untuk merubahnya, karena kamu pasti akan tambah merasa tidak nyaman. Jadi saya maju terus. Saya tak pernah berpikir bahwa hal ini ternyata menjadi awal sebuah komunikasi kita. Saya mencoba untuk berkata sejujurnya selama ini, tapi saya terlalu takut melakukannya, karena saya telah berjanji untuk tidak membohongimu untuk satu apapun. Sekarang saya sekarat. Saya tidak takut apa-apa lagi. Saya tidak takut apa-apa lagi, jadi saya katakan padamu yang sejujurnya. Saya tidak suka kopi asin. Betul-betul aneh dan rasanya tidak enak. Tapi saya selalu dapat kopi asin seumur hidupku sejak bertemu denganmu.
dan saya tidak pernah sekalipun menyesal untuk segala sesuatu yang saya lakukan untukmu. Memilikimu adalah kebahagiaan terbesar dalam seluruh hidupku. Bila saya dapat hidup untuk kedua kalinya, saya tetap ingin bertemu kamu lagi dan memiliki seumur hidupku. Meskipun saya harus meminum kopi asin itu lagi. Air mata si gadis betul-betul membuat surat itu menjadi basah. Kemudian hari, bila ada seorang yang bertanya kepadanya, apa rasanya minum kopi pakai garam? Si gadis pasti menjawab, rasanya manis. Kadang Anda merasa Anda mengenal seseorang lebih baik dari orang lain, tapi hanya untuk menyadari bahwa pendapat Anda tentang seseorang itu bukan seperti yang Anda gambarkan. Sama seperti kejadian kopi asin tadi. Sekarang, tambahkan cinta dan kurangi benci. Karena terkadang garam terasa lebih manis daripada gula.